Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Adista Syahbano dari Teknik Elektro 2022 sebagai Asisten Laboratorium Telekomunikasi 2024. Di sini kita akan membahas tentang praktikum sistem telekomunikasi modul 5 dan 6, yaitu PCM, multiplexing, dan multiple access. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu tujuan praktikum kali ini, di mana pada modul 5 kita mempunyai dua tujuan, yaitu mengenal dan memahami prinsip-prinsip pengubahan sinyal analog menjadi digital dalam pulse code modulation, mengetahui pengimplementasian dari pulse code modulation. Dan untuk modul 6 kita mempunyai tiga tujuan, yaitu mengenal dan memahami jenis-jenis multiplexing dan multiple access. Yang kedua ada memahami teknik jalur jamak berdasarkan waktu atau TDM. Dan yang terakhir ada memahami teknik jalur jamak berdasarkan frekuensi atau FDM. Pertama-tama kita masuk ke modul 5 yaitu pulse code modulation atau PCM. Jadi apa sih PCM itu? PCM di sini itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal analog yang tercuplik dalam bentuk digital. Jadi praktikan sekalian jangan salah, walaupun namanya modulation, tapi PCM ini bukan merupakan sebuah teknik modulasi yang mana praktikan sudah pelajari sebelumnya di modul 34. Modulasi merupakan penumpangan sinyal informasi ke dalam sinyal karir, tapi dalam pulse code modulation ini tidak ada penumpangan, tapi ini lebih ke arah untuk merepresentasikan sinyal analog kita ke dalam bentuk digital. Tahapan dalam pulse code modulation sendiri itu ada tiga, mulai dari sampling, quantization, dan coding. Bisa dilihat di gambar satu di sini, di mana sinyal kita yang awalnya berupa sinyal analog masuk ke dalam encoder PCM ke sampling. Habis itu lanjut sinyal yang sudah disampling ke quantizing, dan sinyal yang sudah dikuantisasi masuk ke encoding. Dapatlah output sinyal kita merupakan sinyal digital yang nilainya 0 atau 1. Di sebelah kanan sini juga ada gambarannya, di mana sinyal analog yang kita punya, yang awalnya bersifat kontinu dalam domain waktu dan amplitudo, dirubah menjadi sinyal digital yang sifatnya diskrit dalam domain waktu dan amplitudo. Di sini kalian praktikan lihat, di sini sinyal awalnya sinusoidal berupa kontinu, berubah menjadi sinyal diskrit yang nilainya 0 atau 1. Kita lanjut ke proses pertama dalam PCM, yaitu sampling. Apa sih sampling itu? Sampling sendiri ini merupakan proses pengambil atau mengambil sampel gelombang analog menggunakan pulse yang bersifat diskrit sebagai alat pencupliknya. Dalam perspektif matematis sendiri, proses sampling ini bisa dipahami sebagai perkalian antara sinyal yang sedang dicuplik dengan sinyal pencuplik itu sendiri. Untuk proses sampling ini dijalani, ada teorema yang harus kita penuhi, yaitu namanya teorema Nyquist, di mana frekuensi sampling kita harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum kita. Bisa praktikan lihat di sini ada 3 gambar. Ini ada gambar 2 di mana kita mempunyai sinyal informasi yang nilainya 1 Hz, di mana berarti dalam 1 detik kita mempunyai 1 gelombang sinyal, yaitu 1 lembah dan 1 gunung. Di gambar ketiga ada sinyal yang disampling sebesar 1,5 Hz, dan di gambar keempat ada sinyal yang disampling sebesar 3 Hz. Mungkin biar lebih mudahnya praktikan bisa ngeliat dulu di sini di sinyal yang disampling sebesar 3 Hz. Yang berarti dalam satu sinyal kita, dalam 1 Hz sinyal kita ada 3 diskrit yang sampling yang sebagai pencupliknya, yaitu karena dia 3 Hz berarti ada 3, 1, 2, 3. Berarti dalam 2 detik 0 sampai 0 sampai 2 berarti dia mempunyai 6 pencuplik diskrit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan pada di gambar 3 ketika sampling sebesar 1,5 Hz, yaitu setengah dari sampling 3 Hz, dalam 2 detik pastinya dia hanya akan terdapat 3 pencuplik diskrit, yaitu di sini 1, 2, dan 3. Di situ perbedaan pengaruhnya frekuensi sampling terhadap proses sampling itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi kalau teorema Nyquist itu nggak terpenuhin? Jadi kalau teorema Nyquist kita itu nggak terpenuhin, ada fenomena yang namanya aliasing. Aliasing ini merupakan fenomena bergeser frekuensi tinggi sinyal menjadi lebih rendah, sehingga informasi yang didapatkan menjadi jauh berbeda dari sinyal aslinya.
Dilihat dari gambar 5 di sini ada contoh sinyal yang sudah diproses dengan pulse code modulation yang nggak memenuhi teorema Nyquist, di mana sinyal warna biru ini merupakan sinyal yang sudah diproses dan sinyal yang warna oranye merupakan sinyal aslinya. Bisa praktikan lihat di kiri bawah, frekuensi maksimum kita berada di 5, sedangkan frekuensi sampling yang digunakan hanya 4, tidak mencapai teorema Nyquist yang mana frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Alhasil, sinyal terproses kita akan deviasi dari sinyal asli kita. Bentuknya sangat berbeda jauh, yang mana informasi-informasi yang seharusnya ada jadi hilang. Terus gimana cara kita ngehindarin aliasing ini? Dalam implementasinya, dalam praktikalnya, pemilihan frekuensi sampling ini sangat jarang terjadi. Yang sering terjadi itu aliasing akibat noise oleh frekuensi tinggi. Nah, untuk mengantisipasi dari noise frekuensi tinggi ini, kita kasih filter, yaitu filter anti-aliasing yang merupakan tipe low pass. Karena noise-nya frekuensi tinggi, berarti kita kasih filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sinyal dengan frekuensi terlalu tinggi tidak akan ikut ke dalam sampling. Lanjut di proses kedua, yaitu ada proses quantization, di mana proses quantization ini merupakan proses yang mengkonversi nilai amplitudo yang dicuplik tadi menjadi sejumlah level kuantisasi tertentu, di mana dalam proses kuantisasi ini sampel analog yang dipetakan ke nilai kuantisasi terdekat. Dan jumlah total level kuantisasi dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N, di mana N merepresentasikan jumlah bit yang digunakan. Kualitas output dari kuantisasi bergantung pada jumlah level kuantisasi yang digunakan. Dan amplitudo diskrit dari output terkuantisasi disebut sebagai representasi level. Dengan jarak antara dua tingkat representasi yang berdekatan disebut sebagai step size. Bisa dilihat, perhatikan lihat di sini di gambar di kanan, kita mempunyai level kuantisasi dari 0 sampai 7. Berarti kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mempunyai 8 level. Berarti di sini menggunakan 3 bit kuantisasi. Dan untuk yang merah di sini merupakan sampel yang sudah dipetakan di level-level, di mana sampel tadi ada di 5, ada di 7, ada di 6, 1, dan selanjutnya. Di sini ada suatu quantization case yang mana di sini saya akan pindah ke pen untuk menghitungnya. Jadi untuk quantization itu biasanya dia merupakan XQ pangkat N direpresentasikan dalam bentuk matematis seperti ini. XQ pangkat N dia sama dengan quantization dari sinyal ini, dari sinyal XN. Nah, bisa kita lihat juga di sini kuantisasi kita ada nilai minimumnya sebesar 0,0 dan nilai maksimumnya sebesar 0,4. Di mana kita bisa menghitung step kuantisasi kita dengan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan level kuantisasi dikurang 1. Di mana kalau kita lihat di grafik kita ini, nilai maksimum kita sebesar 0,4, nilai minimum kita sebesar 0,0 dibagi dengan level kita mulai dari 0,0 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mempunyai 5 level dikurang 1. Jadi nilainya adalah 0,4 dibagi 4 atau step kuantisasi kita akan sebesar 0,1, di mana di sini bisa dilihat bahwa step kuantisasi kita merupakan 0,1. Dan di gambar 10 ini ada resolusi bit untuk step size. Untuk 1 bit itu bisa dilihat di sini bentuknya masih sangat kotak-kotak. Dan ketika dia naik ke 2 bit, bentuknya sudah mulai mengikuti sinyal sinusoidal dengan bentuk yang diskrit. Dan ketika 4 bit dia sudah bentuknya makin mulus. Dan untuk yang di 16 bit bisa dilihat kalau bentuknya sudah mulus seperti sinyal sinusoidal, kecuali kalau kita zoom, kalau kita lihat di sini kalau dia merupakan sinyal yang diskrit.
Lanjut di proses terakhir dalam pulse code modulation yaitu coding, di mana coding ini merupakan proses pengubahan nilai amplitudo sinyal diskrit hasil kuantisasi ke dalam bentuk bit-bit biner. Misal dengan level bit kuantisasi kita itu sama dengan 3, maka untuk setiap sampel yang dicuplik akan diwakili oleh 3 bit biner. Perhatikan lihat di sini di gambar 11, di mana sumbu Y ini ada level bit dan sumbu X di sini adalah sampling yang dilakukan. Di mana di sini ketika sampling 1 itu direpresentasikan oleh level 2, ketika kita rubah ke bit nilainya adalah 010. Dan untuk sampling 2 di sini di bitnya adalah level 4 direpresentasikan dengan coding 100. Dan selanjutnya di sini bisa praktikan lihat pada gambar, ketika 5 dia 101, ketika 6 dia 110, dan ketika 7 dia 111. Lanjut ini untuk implementasi dari pulse code modulation ini. Jadi untuk pulse code modulation sebenarnya banyak implementasinya, tapi di sini kita rekap jadi 4 aja, yaitu untuk telepon, untuk radio AM, untuk radio FM, dan untuk compact disc. Dan untuk data rate di sini sendiri itu merupakan nilai yang menunjukkan kecepatan data yang dapat dikirimkan dalam satuan waktu. Dan untuk channel sendiri itu merupakan representasi suara yang datang dari atau menuju satu titik. Number of channel atau jumlah channel terbagi menjadi mono dan stereo, di mana channel mono ini menggunakan satu kanal audio, sedangkan channel stereo menggunakan 2 kanal audio. Di sini ada rumus dari data rate itu sendiri, merupakan dia sampling rate dikali bits per sampel ya. Dan untuk besar dari data kita bisa dihitung dengan sampling rate dikali bits per sampel dikali durasinya dan dikali banyaknya channel. Lanjut ke modul 6 yaitu multiplexing dan multiple access. Pada multiplexing ini sendiri, multiplexing ini merupakan teknik jalur jamak atau multiplexing dalam bahasa Inggrisnya, adalah metode penggunaan suatu resource komunikasi secara bersamaan. Multiplexing ini bertujuan untuk menghemat resource dari kanal komunikasi. Jadi di sini bisa dilihat di gambar 12, kita mempunyai informasi dari berbagai sumber, dari sumber 1, sumber 2, sampai sumber ke N. Masuklah ke multiplexer. Ketika masuk di multiplexer, dia dilewatkan satu medium dengan N channel. Dan ini ditransmisikan sampailah ke demultiplexer, dan ketika di demultiplexer baru dia dipisah lagi sesuai dengan sumbernya tadi. Itu ada sumber 1, sumber 2, sampai sumber ke N. Dari multiplexing ini sendiri mempunyai 4 jenis, yaitu ada time division, frequency division, code division, dan wavelength division multiplexing. Pertama-tama kita bahas dulu yang time division multiplexing, di mana ini merupakan teknik multiplexing yang menggunakan pembagian waktu sampel-sampel dari berbagai sumber sehingga informasi sumber-sumber dapat ditransmisikan secara berurutan pada satu kanal komunikasi. Untuk time division ini sendiri itu ada 2 jenis, yaitu sinkronus dan asinkronus. Jadi ini kuncinya ada di time, di waktu. Jadi waktu sampel-sampelnya ditransmisikan. Mungkin praktikan bisa lihat di gambaran di sebelah kanan di sini. Ini ada contoh dari synchronous time division multiplexing. Di sini bisa dilihat bahwa A ini dia tadi ada 3 slot, di mana A awalnya ini mempunyai 3 slot, dan B ini dia cuma ada 2, ada yang 01, dan C dia 3-tiganya ada. Dan ketika ditransmisikan mereka dimasukin ke MUX, ke multiplexer. Dilihat di sini ketika transmisi pertama ABC lengkap semua, transmisi kedua ABC lengkap semua, dan di transmisi ketiga hanya ada A dan C, ada kotak kosong di sini karena ada B yang tidak ada informasinya tadi. Dan ketika di Demux baru dia dipisah lagi ke kelas-kelasnya tadi. Di A yang di A, B di B, dan C di C. Di sini ada perbedaan dari synchronous time division multiplexing dan asynchronous time division multiplexing. Buat synchronous sendiri tadi mungkin udah direpresentasikan oleh video sebelumnya. Jadi ketika dia transmisi pertama
Nih ada A1, B1, tapi ketika di C dia kosong. Makanya ketika di frame 1 dia hanya ada A1 dan B1, ada kotak kosong di sini. Untuk frame 2 sendiri dia hanya ada A2 dan C1. Untuk di B dia kosong. Maka di frame 2 di sini cuma ada A2 C1. Dan untuk di frame 3 dia ada penuh semua, dari A ada, B ada, C ada. Di frame 3 jadi ada A3, B2 dan C2. Untuk sinkronus ini kuncinya dia ada kotak yang kosong. Dan untuk yang asinkronus bisa dilihat sini kita mempunyai 4 sumber, tapi kita hanya punya 3 frame. Ketika 4 sumber ini memasuki multiplexing bisa dilihat A1, B1, C1, D1 ada informasinya semua. Masuk multiplexing, masuk ke frame. Masuk A1, B1 masuk ke frame, dan C1 masuk ke frame. Karena satu frame hanya memuat 3 dari informasinya, makanya D1 ditaruh di frame 2. Nah, tapi bedanya asinkronus dan sinkronus ada di sini. Ketika kita lihat di sini, ketika di 2 hanya ada informasi di A2 dan C2. Dan untuk di frame 2 dia dimasukin A2 dan C2 langsung, nggak ada kotak kosong kayak di sinkronus. Makanya asinkronus ini dia lebih bagus, dia lebih efisien karena dia tidak ada kotak kosong. Sama halnya untuk di frame 3, karena tidak ada yang C, makanya dia dimasukin A3, B2, D2. Oke, lanjut. Lanjut ke multiplexing yang kedua, yaitu ada frequency division multiplexing. Jadi ini merupakan teknik multiplexing yang membagi spektrum frekuensinya menjadi beberapa kanal berdasarkan frekuensi-frekuensi yang dimilikinya. Yang bisa dilihat di sini, ketika kita mempunyai sinyal, dan sinyal ini dimodulasi dengan sinyal carrier yang berbeda-beda, tapi akhirnya dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam satu komunikasi channel komunikasi. Dan ketika keluar dia dilewatkanlah oleh bandpass filter. Kenapa bandpass filter? Karena tadi kan dia dimodulasi oleh sinyal carrier yang berbeda-beda. Jadi makanya frekuensinya akan berbeda-beda. Makanya masuklah dia bandpass filter. Ketika masuk bandpass filter, barulah dia di demux lagi. Ketika demux, barulah dia di low pass filter. Jadi dia di sini di low pass filter agar menghilangkan noise, karena noise biasanya frekuensinya tinggi. Ini ada gambarannya untuk proses DM, di mana di sini ada 3 sumber masuk dalam channelnya, channel 1, channel 2, channel 3. Jadi sub channel ini bisa ditransmit data secara independen atau secara bersamaan. Lihat sini animasinya. Oke. Lanjut ke code division multiplexing. Di mana code division multiplexing ini dia teknik multiplexing yang digunakan untuk membagi time slot berdasarkan kode-kode yang berbeda. Jadi kode ini biasanya berupa kode waltz. Ini ada ilustrasi dari cara kerja CDM, di mana misalnya ada handphone, dia dikodekan menggunakan purple code, dan ada handphone juga dia digunakan green code. Dan di sini ditransmisikan bersamaan, dan dia yang purple akan ke purple, yang green akan ke green. Mungkin ini untuk penjelasannya bisa nonton video di sini. Only has a little bit of data, and C only has a little bit of data. Now you can see I've got 5 wasted seconds in which this receiver has to wait, and there's nothing there, and so it's just wasted that time. So what happens if instead I label these packets, and I say, well, this packet is an A packet, and this packet is a B packet, and I put a label right inside that packet. Now I lose a little bit of data space here, because I have to use up that space for labeling. So I've lost a little bit of time here, but at the same time, I can now crunch all these together, and all of this can be used for something else. And so by labeling them now, I have a code, and that code is now code division multiplexing,
because I have a little label or a code in here by which I know which way to send these things. Jadi simpelnya di tiap informasi yang kita punya itu dikasih kode khusus, di mana kode khusus ini akan menjadi semacam address buat si informasi ini jalannya kemana nantinya. Lanjut ke If you use multiplexing cars yang and terakhir, roads yaitu as a wavelength metaphor, division how many cars multiplexing. you want to run? Jadi wavelength division multiplexing ini merupakan teknik yang digunakan pada komunikasi serat optik, di mana setiap slot penggunanya dipisahkan oleh panjang gelombang yang berbeda-beda. Buat panjang gelombang ini dia mengikuti aturan Magico-Hibinio, di mana yang merah itu dia panjang gelombangnya semakin panjang, dan untuk yang terakhir yang ungu itu panjang gelombangnya semakin kecil, semakin pendek. Di sini ada ilustrasi If you use cars dari and wavelength division multiplexing, di mana di sini dia dibedakan oleh panjang gelombang. Dan kalian bisa nonton video ini untuk ilustrasinya secara animasi. if you use cars and roads as a metaphor, how many cars you want to run simultaneously, how many roads you need to build? With the same metaphor, we divide different lanes on a road, different types of vehicles pour into this road, and then diverge after arriving at the destination. The technology of simultaneously allowing two or more optical wavelength signals to transmit information through different optical channels in the same optical fiber is called Oke, jadi di sini pakai metafora mobil, di mana WDM atau wavelength division multiplexing membagi jalan berdasarkan jenis mobilnya. Misalnya ada mobil kendaraan pribadi di jalan sebelah kiri, ada mobil angkutan umum kecil di tengah, dan mobil angkutan umum besar di sebelah kanan. Dan ketika dibagi itu mereka akan melewati jalannya masing-masing, dan ketika mereka sudah mencapai tujuannya, itu baru akan mereka berpisah. Lanjut ke multiple access. Jadi multiple access ini teknik yang memungkinkan pengguna telepon seluler untuk berbagi spektrum yang telah dialokasikan dengan cara yang seefektif mungkin karena keterbatasan spektrum. Pada telekomunikasi, metode ini mengizinkan berbagai terminal untuk terhubung ke medium transmisi multipoint yang sama, mentransmisikan data melalui medium tersebut dan membagi kapasitasnya. Jadi simpelnya multiple access ini merupakan aplikasi dari multiplexing tadi, di mana di sini dia ada 3 jenis, dia ada FDMA, TDMA, dan CDMA. Sedang tadi dia merupakan frequency division multiple access, ini dia time division multiple access, dan ini adalah code division multiple access. Lanjut, mulai dari time division multiple access dulu. Ini time division multiple access, dia mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran. Jadi cara kerjanya dia sama sesuai dengan yang dijelasin di multiplex tadi, tapi ini dia lebih ke implementasinya, di mana ini di saluran telepon biasanya. Ini ada di gambar 19 ada ilustrasi dari TDMA, di mana dia dibagi berdasarkan waktunya. Misalnya di sini 0 sampai misalnya di sini ada waktu 2 sampai 3. Dia merupakan 1, terus 3 sampai 4 dia 2 dan selanjutnya. Ini ada gambaran proses PDMA secara singkat. Kurang lebih ini sebenarnya sama yang tadi di multiple access. Cuma ini cuma ilustrasi yang beda aja. Ya di mana di sini dia bakal ada kotak yang kosong kalau yang sinkronus. Oke, lanjut ke frequency division multiple access. Frequency division multiple access atau FDMA melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Bisa lihat di gambar di ilustrasi di sini, dia membaginya berdasarkan frekuensi. Kalau tadi kan frekuensinya sama, tapi yang membedakan adalah waktunya. Di sini kebalikannya. Di sini waktunya sama, dibagi berdasarkan frekuensinya. Untuk gambarannya sendiri ini sama yang seperti tadi di multiplexing, karena multiple access ini sendiri merupakan aplikasi dari multiplexing. Selanjut
Ini ada Code Division Multiple Access atau CDMA, yaitu merupakan teknik yang membedakan satu kanal dengan yang lainnya dengan perbedaan kode, sehingga user tetap dapat menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Cara kerjanya sama seperti CDM tadi, Code Division Multiplexing. Dia akan memberikan kode spesial di tiap sumber informasinya, dan itu akan ditransmisikan ke tempat yang dituju oleh kodenya tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin praktikan bisa menanyakan ke asisten laboratorium yang bertugas saat praktikum nanti, atau bisa hubungi saya di berbagai media sosial saya di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.